Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kanigoro beserta jajarannya, dan juga jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat nanti dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bermuajahah pada kesempatan malam hari ini dalam kajian rutin Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kanigoro, dan juga mari kita bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wasis tadi berkaitan tentang korban bencana alam yang terjadi di Sumatera. Kita doakan bersama semoga korban yang saat ini dilanda musibah diberikan kesabaran, dan juga yang meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kalau kita berbicara perihal bencana alam atau musibah yang terjadi, ini sebagaimana disampaikan dalam kitab Shahih Al-Jami'. Jadi ternyata ketika seseorang yang beriman kepada Allah ditimpa musibah oleh Allah, kemungkinan yang terjadi ada dua. Yang pertama adalah Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Apalagi bagi mereka yang beriman, setiap hari menjalankan amal soleh beribadah kepada Allah, kemungkinan yang pertama adalah ketika orang yang beriman yang seharusnya Allah cintai, maka Allah mencintainya dengan bentuk yang lain, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah ketika hamba tersebut memiliki kesabaran dan ketabahan yang berlebih ketika ditimpa musibah tersebut. Jadi panjenengan ketika ditimpa dengan suatu musibah, padahal kita ini setiap hari melaksanakan sholat, setiap hari ke masjid, setiap hari mengikuti pengajian, akan tetapi sampai detik ini masih diberikan suatu cobaan, kemungkinan yang pertama tadi adalah Allah ingin mengangkat derajat kita semuanya. Lalu yang kedua adalah Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita.
Mungkin sebelumnya kita ini melakukan kemaksiatan kepada Allah, lantas Allah menghapuskan dosa yang kita miliki sebelumnya itu lewat bencana atau musibah yang sedang kita alami. Jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Bahkan termasuk menjadi suatu pertanyaan adalah mengapa Allah menguji hambanya padahal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab dalam hadis ini, inna idhamal jaza. Jadi sebenarnya ketika hamba yang beriman kepada Allah ditimpa dengan suatu musibah, itu kemungkinan hamba tersebut apabila beliau bersabar maka akan mendapat pahala kesabaran dari musibah yang sedang dialami. Bahkan disampaikan innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ketika ada orang yang beriman kepada Allah dan ditimpa dengan suatu musibah, Allah ingin menjadikannya orang yang bersabar dan mendapatkan pahala kesabaran yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak ditimpa dengan suatu musibah. Jadi kemungkinan pahalanya nanti adalah mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Innama as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka akan mendapatkan pahala yang pahalanya itu tidak terbatas. Kemungkinan gitu Bapak Ibu, kalau kita khususkan korban bencana alam di Sumatera saat ini, itu kemungkinan apabila mereka bersabar dengan cobaan yang telah Allah berikan tadi, itu pahalanya yang lebih besar daripada yang kita saat ini setiap hari melaksanakan sholat ibadah seperti rutinitas biasa. Karena memang janji Allah adalah bagi mereka yang bersabar atas musibah yang terjadi, innama as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka Allah akan melimpahkan kepadanya pahala kesabaran dan pahala tersebut tidak akan atau batasannya itu amat sangat banyak. Jadi kalau kita bisa berpikir kembali, jadi sebenarnya pahalanya orang yang berkecukupan atau mungkin dia ini tidak mempunyai harta yang banyak, kemungkinan dia mencari pahalanya itu adalah dari kesabaran ketika menerima takdir yang telah Allah berikan. Dan pahala bagi orang-orang yang kaya itu sejatinya adalah pahala ketika orang kaya tersebut memberikan sebagian rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu ditujukan untuk menggapai ridho Allah. Jadi sejatinya entah itu kaya maupun miskin, sejatinya Allah itu sama-sama adil dalam hal mencari pahala. Apalagi kalau kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari serba berkecukupan, akan tetapi kita bersabar dengan hal tersebut, maka suatu saat nanti ketika kita ditantangkan dengan suatu musibah, maka kita termasuk daripada as-sabiruna bighairi hisab tadi, orang-orang yang mendapatkan pahala kesabaran dan pahalanya itu tidak terbatas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan berkaitan tentang poster pengajian pada malam hari ini adalah berkaitan tentang stempel kenabian. Jadi ini kami membahas suatu hadis yang hadis ini dijelaskan dalam kitab Syama'ilun Nabi. Ini membahas tentang kitab mengenal kepribadian Nabi Muhammad, termasuk apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga bagaimana bentuk fisiknya Nabi Muhammad. Jadi kita seorang selayaknya orang Muhammadiyah itu maka pantas bagi kita untuk mengenal lebih dalam bagaimana kepribadian Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana bentuk jasadnya. Dan kitab ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, salah satu ulama hadis yang amat sangat terkenal, dan disyarah kembali dan dijelaskan kembali oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badr.
Jadi Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badri ini adalah seorang ulama hadis yang lahir kisaran tahun 1960-an. Jadi termasuk masih baru, dan beliau ini mempunyai seorang ayah bin Abdul Muhsin Badr, juga seorang ahli hadis. Dan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang kajian kitab ini adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badri ini ingin mempermudah kita untuk bisa mengenal lebih dalam bagaimana kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pada hadis kali ini adalah berkaitan tentang majaa fi khatamin nubuwah. Bab yang membahas tentang bagaimana stempel kenabian. Mungkin ini menjadi suatu pertanyaan, apakah stempelnya itu sama seperti stempel kita ketika memberikan persetujuan atau surat dan lain sebagainya? Maka disampaikan berkaitan tentang majaa fi khatamin nubuwah, bab tentang stempel kenabian. Ternyata Nabi Muhammad ini pernah distempel. Lantas stempelnya bagaimana, bentuknya bagaimana, dan di mana stempel kenabian ini ada. Jadi stempel kenabian ini terletak baina katifaihi. Jadi di antara pundaknya Nabi. Jadi di antara pundaknya Nabi di belakang sini itu ada yang namanya bentuk stempel kenabian. Nah, lantas pertanyaannya, sejak kapan stempel kenabian ini ada? Jadi menjadi suatu pertanyaan, sejak kapan ada stempel kenabian di dalam diri Nabi Muhammad? Dijelaskan wal adhar alladhi tusniduhur riwayah. Dari riwayat yang paling banyak dijelaskan bahwasanya inna hadal khatama. Jadi stempel ini ma'ahadisati syaki alladhi hasalat lin nabi indama atahu Jibril wa saqqa sadrahu wa wasala qalbah. Jadi ternyata stempel kenabian ini ada, muncul ketika Nabi Muhammad masih kecil. Jadi kemungkinan di sini dalam hadis ini dijelaskan masih SD. Jadi inna hadal khatama ma'a hadisati syaki. Jadi ternyata stempel kenabian ini ada, muncul ketika datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad wa syaqqa sadrahu. Jadi ternyata ketika Nabi Muhammad itu kecil, itu pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ini masuk ranah keimanan. Lantas gimana dibelahnya? Allahu a'lam. Jadi ketika Nabi Muhammad masih kecil, itu pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, wa ghassala qalbah, dan hatinya itu dicuci agar bersih kembali. Jadi karena memang pada waktu itu Nabi Muhammad sudah dicanangkan menjadi nabi terakhir, maka ada perintah Allah kepada malaikat Jibril untuk datang kepadanya. Waktu itu ditugaskan untuk wawasala qalbah, untuk mencuci hatinya Nabi Muhammad. Jadi dicuci tersebut adalah agar kembali bersih. Lantas bagaimana bentuk stempel kenabian tersebut? Huwa juz'un nati'un. Jadi bentuk stempel kenabian tersebut adalah bentuknya adalah daging yang menonjol. Jadi bentuknya daging menonjol. Wa barizun minal badri baina katifaihi. Jadi bentuknya itu bentuk daging yang menonjol, dan itu berada di baina katifaihi, di belakang pundaknya, antara dua pundak. Dan tempatnya itu di belakang dua pundaknya Nabi Muhammad, akan tapi agak sebelah kiri. Jadi lurus dengan jantung. Jadi stempel kenabian ini berada di belakang kedua pundaknya Nabi, itu letaknya agak ke kiri, itu lurus dengan jantung. Dan bagaimana bentuknya atau bagaimana besarnya? Mislu baitotul hamamah. Jadi stempel kenabian itu besarnya itu sebesar telur burung merpati. Yang pernah tahu
bentuk telur burung merpati Bapak Ibu. Kalau pernah saya tanya itu seperti hampir sama dengan telur burung puyuh besarnya. Jadi ternyata Nabi Muhammad itu ketika kita lihat badannya itu di belakang kedua pundaknya itu ada stempel kenabian, bentuknya seperti daging yang menonjol dan besarnya itu sebesar telur burung puyuh. Mislu baidotul hamamah. Dan lantas dari stempel kenabian ini juga sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Termasuk dalam kitab Injil dan Taurat itu dijelaskan bahwasanya suatu saat nanti akan ada nabi terakhir yang di belakangnya ada stempel kenabian. Lantas ada salah seorang dari ahli kitab yaitu Salman Al-Farisi pada waktu itu, karena didalilkan dalam kitab sebelumnya bahwasanya suatu saat nanti akan ada nabi terakhir yang memiliki stempel kenabian di dalamnya. Lantas Salman Al-Farisi ini langsung pergi ke Madinah. Dan setelah itu langsung menemui Nabi Muhammad dan dipinta menunjukkan stempel kenabian yang ada di belakang Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad menunjukkan stempel kenabian tersebut dan Salman Al-Farisi pada waktu itu langsung bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang stempel kenabian ini juga dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Quran di dalam Taurat dan Injil. Dan berkaitan tentang hadisnya, kalau tadi prolog masih pendahuluan berkaitan tentang syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badar, maka kita langsung masuk ke bunyi hadisnya. Jadi bunyi hadisnya, haddatsana Abu Raja'in Qutaibah Ibnu Sa'idin haddatsana Khatimu Ibnu Ismail an Ja'di Ibni Abdurrahman. Jadi hadis ini diriwayatkan an Ja'di Ibni Abdurrahman qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh an Ja'di Ibni Abdurrahman dan beliau menyampaikan qala sami'tu as-Sa'iba Ibni Yazid. Jadi kalau nama orang Arab itu seringkali disebutkan juga nama bapaknya. Jadi di sini aktornya itu salah satunya adalah sami'tu as-Sa'ib. Namanya as-Sa'ib Ibni Yazid. Jadi kalau nama anaknya Sa'ib, bapaknya namanya Yazid. As-Sa'ib Ibni Yazid yakul. Jadi suatu ketika As-Sa'ib anaknya Yazid itu yakul berkata, dahabat bi khalati. Saya pergi dengan kholah. Kholah itu adalah bahasa yang biasa kita sebut sebagai bule atau adik dari ibu saya, adik perempuan dari ibu saya, al-khalati. Tapi kalau beda lagi dengan adik perempuan dari ayah. Kalau adik perempuan dari ayah itu ammah. Kalau ini kalau kholah itu adalah adik perempuan dari ibu. Dahabat bi khalati. Jadi suatu ketika saya ini As-Sa'ib ini pergi dengan bulenya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulenya ini mengajak As-Sa'ib yang pada waktu itu masih kecil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan kholah tadi, bulenya tadi menyampaikan kepada Nabi ketika berhadapan dengan Nabi, ya Rasulullah, inna ibna ukhti wajib. Ibna ukhti itu keponakan, karena tadi kan anak dari mbaknya. Keponakan saya wajib. Wajib itu sakit. Jadi bulenya ini membawa As-Sa'ib yang pada waktu itu dalam keadaan sakit di hadapan Nabi. Jadi kalau zaman dahulu, apapun masalahnya, apapun musibah yang dihadapi, perginya kepada Nabi. Kalau zaman kita saat ini, kalau sakit ke dokter. Atau mungkin kalau kita mempunyai permasalahan hutang dan lain sebagainya, kita pergi ke memang orang-orang yang mempunyai kapasitas tentang hal itu. Jadi
Pada zamannya Nabi, segala permasalahan itu perginya kepada Nabi. Punya hutang, masalah keluarga, masalah percintaan dan lain sebagainya itu datangnya kepada Nabi. Jadi segala permasalahan itu insya Allah diselesaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji. Ya Rasulullah, ini keponakan saya dalam keadaan sakit wajib. Langsung setelah itu, famasaha sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika zaman Nabi dulu, ketika ada orang yang sakit dan menyampaikan bahwasanya saya dalam keadaan sakit, kalau biasanya kita pergi ke dokter, kalau enggak disuntik, dikasih obat ataupun diperiksa dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini sesuatu yang saat ini kita sangat tidak familiar melihatnya. Jadi ketika disampaikan bahwasanya keponakan saya dalam keadaan sakit, langsung respon Nabi setelah itu adalah famasaha sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad langsung famasaha, mengelus kepalanya As-Sa'id tadi. Jadi kepalanya dilus. Mungkin kalau kita saat ini biasanya kalau dilus-lus itu perginya ke paranormal atau mungkin ke dukun. Tapi kalau zaman Nabi memang terjadi. Jadi ketika disampaikan bahwasannya anak itu dalam keadaan sakit, langsung Nabi Muhammad famasaha sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengelus kepalanya As-Sa'ib tadi. Famasaha sallallahu alaihi wasallam roksi. Jadi Nabi Muhammad mengelus kepalanya As-Sa'ib tadi. Famasaha roksi wa da'ali bil barokah. Jadi Nabi Muhammad itu mengelus kepalanya As-Sa'ib dan mendoakan semoga mendapatkan keberkahan. Maksud daripada keberkahan itu adalah kesembuhan. Jadi mashur roksi as-sobi fihi at-talatuf. Jadi mengusap kepala anak kecil maupun kepala bayi itu bukti kecintaan maupun kasih sayang. Jadi termasuk sunnah Nabi. Biasanya kalau panjenengan ketemu anak kecil itu diusap kepalanya. Itu ternyata dialami dan dikerjakan oleh Nabi. Jadi ketika ada anak kecil diusap kepalanya sambil didoakan. Itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan malah kalau biasanya kita viral sebelumnya itu ada anak kecil yang dikokok gitu. Ternyata itu nggak ada ajarannya. Atau mungkin dipeluk erat-erat. Ternyata hanya bentuk usapan saja. Biasanya kalau mbah-mbah itu, biasanya kalau ketemu cucunya itu biasanya diusap kepalanya. Itu ternyata itu sunnah. Jadi ketika Nabi bertemu anak kecil itu diusap kepalanya sambil didoakan. Jadi panjenengan yang sudah mbah-mbah yang punya cucu bisa diterapkan. Jadi maksudnya ngusapnya nggak sampai ngusapan gitu Pak, ditekan gitu, tapi hanya biasa sambil didoakan. Jadi mashur sisobi fihi talatuf. Jadi mengusap kepala itu bentuk kecintaan maupun kasih sayang Nabi. Kama anna wadu al-yadi alal marid, termasuk ketika ada seorang yang sakit panas. Jadi Nabi Muhammad itu termasuk ketika ada orang yang demam, itu yang pertama disentuh itu batuknya. Biasanya kita membedakan suhunya antara batuk kita dan batuk itu. Jadi itu termasuk sunnahnya. Jadi ketika ada orang yang sakit demam, itu yang dipegang pertama itu batuknya, panas atau enggak. Jadi kama anna wadu al-yadi alal maridi fihi mu'anasah. Jadi ketika Nabi melihat ada orang yang sakit atau anak kecil yang sakit, setelah itu beliau langsung mengusap kepalanya dan memegang batuknya apakah panas atau enggak. Itu sejatinya bukan hanya sekedar untuk melihat apakah memang panas atau enggak. Akan tetapi itu bentuk daripada perhatian al-mu'anasah. Jadi sunnahnya termasuk ketika ada yang sakit itu dipegang batuknya ataupun diulus-ulus sambil didoakan. Kalau ternyata setelah itu bisa sembuh, insya Allah qadarullah memang Allah memberikan kesembuhan. Tapi kalau bisa sakit langsung dibawa ke rumah sakit, Ibu. Jangan ditunggu. Takutnya sakitnya lebih parah.
Jadi itulah yang dilakukan Nabi. Kama anna wadu'al yadi alal maridi fihi mu'anasah. Itu adalah bentuk perhatian Nabi kepada anak tersebut sehingga bisa mendapatkan kesembuhan. Lalu selanjutnya wada'a li bil barokah. Termasuk ketika setelah mengasuh tadi kepalanya as-sa'ib tadi dan memegang batuknya, maka setelah itu wada'ali bil barokah. Nabi Muhammad mendoakan kepadaku semoga mendapatkan keberkahan. Jadi keberkahan yang dimaksud adalah kesembuhan. Di sini disebutkan al barokah wa hiya husulul khair wa nama'uhu wa ziyadatuh. Jadi keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi intinya itu agar anak ini segera diberikan kesembuhan. Lalu selanjutnya setelah Nabi mengusap kepala as-sa'ib tadi sambil didoakan wada'ali bil barokah, langsung setelah itu fa'ajabahullah. Ternyata karena Nabi ini termasuk manusia yang paling dicintai oleh Allah, setelah itu anak tersebut diberikan kesembuhan oleh Allah. Fa'ajabahullah, dan Allah menjawab daripada apa yang menjadi doa Nabi tadi adalah semoga mendapatkan kesembuhan, dan anak tersebut langsung pada waktu itu mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata saking manjurnya doa Nabi, karena memang Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir, manusia yang paling dicintai oleh Allah dan sudah dijamin oleh masuk surga. Maka ketika Nabi Muhammad ini meminta sesuatu, setelah itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ternyata yang didoakan Nabi itu tidak hanya tentang kesembuhan as-sa'ib tadi. Ternyata yang didoakan Nabi adalah semoga setelah itu as-sa'ib ini memiliki umur yang panjang dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saking manjurnya doanya Nabi, ketika Nabi mendoakan anak tersebut itu agar diberikan kesembuhan, ternyata berlanjut setelah itu adalah anak tersebut mendapatkan umur yang panjang dan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai umurnya as-sa'ib ini berumur 94 tahun. Arba'in wa tis'ina sanah. Jadi sampai ketika umurnya as-sa'ib itu 94 tahun, dijelaskan dalam kitab ini adalah jildan lahu jildun mu'tadilun. Mungkin kalau panjenengan lihat, kalau ada mbah-mbah atau mungkin yang sudah tua dan lain sebagainya, kalau 94 itu kemungkinan masih sehat atau sudah berbaring di kasur. Biasanya kalau panjenengan lihat, ternyata kalau biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu kalau sudah 94 tahun itu kalau sudah nggak bisa jalan atau mungkin hanya bisa berbaring di atas kasur. Tapi ternyata as-sa'ib ini ketika berumur 94 tahun karena doa Nabi tadi mendapatkan kesembuhan dan umur yang panjang, ternyata as-sa'ib ini memiliki jildan lahu jildun mu'tadilun. Meskipun umurnya sudah 94, as-sa'ib ini masih memiliki kulit yang halus dan kencang. Mungkin kalau kita sudah 40 atau 50 itu sudah mulai keriput. Ini as-sa'ib ini karena doa Nabi tadi itu masih memiliki kulit yang kencang dan halus. Bisa dibayangkan, ini 94 tahun. Biasanya kalau 94 tahun itu sudah bau tanah atau mungkin sudah di bawah papan atau mungkin sudah di bawah tanah dan lain sebagainya. Tapi ternyata as-sa'ib ini karena keberkahan doa Nabi tadi, ketika kecil didoakan oleh Nabi, saking manjurnya doa Nabi, as-sa'ib ini memiliki kulit yang masih kencang dan halus. Ini tanpa perawatan Bapak. Dan selanjutnya waqalat
Qad alimtu ma mutitu bihi bisam'i. Termasuk pendengarannya As-Sa'ib pada waktu itu sudah berumur 94 tahun, itu masih jelas. Mungkin panjenengan yang sudah 60, Pak Umpoko masih jelas gitu. Oh nggih, insyaallah kayak Saib ini Pak Umpoko ini. Jadi kalau masih jelas, dan biasanya kalau sudah berumur 60 ke atas itu entah itu penglihatan maupun pendengaran sudah berkurang. Tapi As-Sa'ib ini masih amat sangat jelas seperti As-Sa'ib itu masih muda. Jadi mamuti tu bisam'i, pendengarannya masih amat sangat jelas. Lalu selanjutnya waqalal basari, termasuk penglihatannya itu masih sangat jelas tanpa bantuan apapun. Pendengarannya masih jelas, penglihatannya masih jelas, termasuk kulitnya ini masih kencang dan halus. Padahal itu sudah berumur 94 tahun. Lalu dilanjutkan penjelasannya, illa bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ini mungkin tidak akan terjadi kecuali Nabi Muhammad mendoakanku ketika aku masih kecil. Jadi kata As-Sa'ib, ini semuanya tidak akan terjadi kecuali Nabi Muhammad mendoakanku ketika aku masih kecil. Jadi ternyata ini berkat doanya Nabi. As-Sa'ib masih memiliki kulit yang halus dan kencang, memiliki pendengaran yang amat sangat jelas, memiliki penglihatan juga yang jelas juga pada waktu itu. Bahkan badannya, jismuhu, badannya ini masih tegak dan lurus. Biasanya kalau orang tua sudah bungkuk, tapi badannya As-Sa'ib ini masih tegak dan lurus. Dan selanjutnya wada'ali bil barokah, setelah Nabi Muhammad mendoakan tadi dengan keberkahan panjang umur bagi seorang As-Sa'ib tadi, langsung dilanjutkan dalam hadis ini adalah watawaddo fasyaribtu min wudu'ihi. Termasuk setelah itu As-Sa'ib ini menadahi bekas wudunya Nabi, dan setelah itu diminum oleh As-Sa'ib. Jadi setelah itu As-Sa'ib ini adalah melakukan hal, yaitu ketika Nabi Muhammad wudu, langsung setelah itu bekas dari wudunya Nabi itu ditadahi oleh As-Sa'ib dan diminum. Mungkin nanti penjelasannya di akhir ini ada sesuatu yang penting yang perlu kita tekankan. Lalu kita lanjutkan adalah berkaitan tentang ini, berkaitan tentang at-tabarruk atau mencari keberkahan. Memang pada waktu itu karena Nabi Muhammad ini manusia yang spesial, manusia yang paling dicintai oleh Allah, sampai-sampai As-Sa'ib ini ketika Nabi Muhammad wudu itu ditadahi sisa air wudunya dan diminum oleh As-Sa'ib. Dan setelah itu termasuk Bapak Ibu, kalau mungkin kita ingin bisa menjadikan anak itu soleh maupun solehah, selain daripada doa kita juga harus bisa meminta pada doa orang-orang yang soleh, minta didoakan. Jadi ini termasuk daripada nilai atau pelajaran yang dapat kita ambil. Mungkin kita ini merasa sudah mendoakan tapi kok belum diijabah oleh Allah. Mungkin kita ini menemukan ada orang yang soleh menurut kita, itu bisa meminta bantuan doa. Itu termasuk yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Dan As-Sa'ib ini ternyata ketika diomongkan sudah 94 tahun tadi, masih dalam keadaan sehat dan tubuhnya masih bugar, ternyata As-Sa'ib ini meninggal pada umur yang ke-96. Jadi setelah 2 tahun setelah itu As-Sa'ib ini meninggal dunia. Termasuk daripada keberkahan yang dimiliki oleh Nabi selain doanya tadi. Lalu yang kedua adalah berkaitan tentang wudunya, air wudu, sisa air wudunya Nabi itu ditadahi oleh As-Sa'ib, setelah itu diminum. Termasuk yang ketiga adalah rikun Nabi. Termasuk ternyata air liurnya Nabi itu juga berbarokah. Rikun Nabi, bahkan dikisahkan ketika Abu Bakar hijrah menemani Nabi Muhammad ke Madinah, pada waktu itu
beliau ini bersinggah di suatu gua. Ternyata guanya itu ada sarangnya kalajengking, dan pada waktu itu memang Abu Bakar ini dientup oleh kalajengking itu. Karena memang pada waktu itu takut mengganggu tidurnya Nabi Muhammad, Abu Bakar ini menahan sampai pagi hari. Ternyata ketika ditahan itu entupannya daripada kalajengking itu semakin besar, bengkak nantinya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dengan kehendaknya Allah, dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi Muhammad mendoakan dan mengeluarkan liurnya dan diusapkan ke bagian yang sakit tadi. Setelah itu ternyata dengan kehendak Allah langsung entupannya kalajengking ini langsung pimpes bawah, karena keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang keempat adalah wasyakrihi. Termasuk para sahabat pada waktu itu biasanya mencari bekas rambutnya Nabi yang rontok, karena dianggap sebagai sesuatu yang berkah dan mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah yang lain adalah tentang air kuhu. Termasuk sahabat dahulu itu menganggap bahwasanya keringatnya Nabi itu juga membawa keberkahan. Jadi yang tadi itu adalah berkaitan tentang bekas air wudhunya Nabi. Lalu selanjutnya tentang rikun Nabi, air ludahnya Nabi itu membawa keberkahan. Lalu selanjutnya wasya'rihi, rambutnya Nabi juga membawa keberkahan. Lalu irkuhu, keringatnya Nabi itu pada zaman dahulu oleh para sahabat dianggap menjadi sesuatu yang mendatangkan keberkahan. Maka ini ada hal yang penting. Penjelasan selanjutnya adalah wa kana sahabah radhiyallahu anhu yaf'aluhu. Memang para sahabat terdahulu itu bertabarruk atau mengharap keberkahan daripada Nabi Muhammad, keberkahan daripada Allah lewat Nabi Muhammad itu berkaitan tentang tadi bekas air wudhunya Nabi, air liurnya Nabi, rambutnya Nabi maupun keringatnya Nabi. Ternyata ada penjelasan yang amat sangat penting setelah itu. Wa huwa bittifaqi ahlil basirah. Ternyata dalam hadis ini dijelaskan kesepakatan orang yang memiliki pandangan yang tajam pada waktu itu. Jadi ini poin yang amat sangat penting yang saat ini perlu kita cermati bersama adalah wa huwa bittifaqi ahlil basirah. Kesepakatan orang yang memiliki pandangan yang tajam pada waktu itu. Wahada min khasaisihi. Ternyata ketika kita menadahi bekas air wudhunya Nabi, lalu selanjutnya air liurnya Nabi yang tadi mendatangkan keberkahan, entah itu rambutnya Nabi maupun keringatnya Nabi, ternyata dijelaskan yang amat sangat penting adalah wahada min khasaisihi. Ini khusus terjadi kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah zamannya Nabi tidak ada mungkin kalau kita menganggap meskipun dia kiai, meskipun dia ustadz itu kita tidak diperbolehkan untuk menganggap bahwasanya entah itu bekas minumannya itu mendatangkan keberkahan. Karena dalam hadis ini sangat tegas dijelaskan bahwasanya wahada min khasaisihi. Tadi dari keberkahan dari entah bekas air wudhunya Nabi, entah air liurnya Nabi, entah rambutnya maupun keringatnya itu hanya khusus terjadi kepada Nabi Muhammad. Setelah itu tidak diperbolehkan kita meyakini adanya suatu keberkahan kecuali illa bidu'a, kecuali doa orang-orang soleh. Jadi zaman sekarang ini yang boleh kita minta hanya sebatas doa, apalagi doa orang-orang soleh yang masih hidup. Selebihnya itu hanya khusus pada zamannya Nabi Muhammad. Meskipun wali, meskipun kiai, itu kita tidak diperbolehkan kecuali doa tadi. Ketika kita meminta doa itu diperbolehkan.
meminta doa kiai orang yang soleh, kita anggap orang soleh tersebut memiliki doa yang mustajab tadi, maka boleh kita meminta doa, didoakan semoga anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh maupun soleha. Mungkin panjenengan ingin didoakan semoga segera dipanggil untuk melaksanakan haji dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi selain daripada itu, entah itu nanti panjenengan menunggu bekas minumnya ustadz maupun kiai dan menganggap at-tabarruk tadi, menganggap adanya keberkahan di dalamnya, maka itu tidak diperbolehkan. Karena di sini sangat tegas dalam hadis ini, wahada min khasaisihi, semua yang tadi entah itu bekas air wudhu, bekas air liur, rambut maupun keringatnya Nabi, itu hanya khusus terjadi kepada Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah dan menjadi Nabi terakhir bagi kita semuanya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk kita bisa meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW yang nantinya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.